Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto dari Bumi Mojokerto Channel Mojokerto. Nah, bagaimanakah kabar kalian hari ini sobat? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan saya doakan juga sukses di dalam karir dan juga usahanya. Nah sobat semuanya, di video kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview dari salah satu dapur keris, yang mana dapur keris ini itu bisa dibilang adalah dapur keris yang wajib bagi para kolektor. Nah, dapur keris apakah itu? Langsung saja kita akan review bersama. Nah, sobat semuanya, dapur pusaka yang saya maksudkan tadi adalah dia berdapur sabuk inten. Mungkin kalian juga pernah dengar atau juga pernah dengar tapi belum pernah melihat seperti apa wujud kerisnya. Karena saya juga punya pengalaman ini sobat, bahwasanya dulu tuh ada juga bisa dibilang itu mungkin beliau adalah pecinta pemula dari dapur sabuk inten. Jadi setelah saya keluarkan kerisnya, saya fotokan kerisnya, beliau bertanya, "Mas, mana sabuknya?" Kira seperti itu. Terus saya jelaskan, "Pak, sabuk inten ini adalah sebuah nama dapur keris. Jadi bukan berwujud seperti sabuk atau ikat pinggang seperti itu. Jadi ini adalah nama dapur keris. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui sobat, bahwasanya keris itu atau pusaka itu adalah dia bahasa perlambang. Jadi nenek moyang kita dahulu itu menggunakan nama-nama dapur pusaka itu sebagai sebuah perlambang sebenarnya. Sebagai perlambang akan kehidupan kita, akan kehidupan sang pemilik keris tersebut. Nah, sobat semuanya, kebetulan di sini saya mempunyai 2 buah dari keris dengan dapur sabuk inten, yang mana keduanya ini punya perbedaan di dalam ricikannya. Tapi di dalam buku pun seperti itu. Yang antara buku yang satu dan juga yang satunya lagi sebagai sebuah acuan, itu pun juga berbeda di dalam ricikannya. Sama seperti kita waktu mereview dari koleksi keris saya yang kemarin itu sobat, yang Carita Prasojo itu, antara 3 buku itu berbeda-beda. Nah, ini pun di sabuk inten ini pun juga sama. Ternyata juga ada perbedaannya. Dan juga saya punya keduanya, dan keduanya pun juga ini berbeda pula di dalam ricikannya. Ada beberapa ricikan itu yang berbeda. Tapi setelah saya pertanyakan kepada senior juga di sini, pun juga mengatakan kalau ini memang sabuk inten. Nah, daripada berlama-lama, kita akan melihat perwujudan dari kerisnya. Nah, ini adalah sabuk inten saya yang pertama. Ini adalah sebenarnya koleksi pribadi nih sobat. Nah, ini. Nah, kalau kalian amati di sini, dia memakai dari Warangka style ini, Gayaman Surakarta. Nah, ini. Kalau ini sobat, kalau dedennya ini kayaknya model-model dari Ponorogo. Nah, ini lawasan. Nanti kita akan lihat kerisnya seperti apa. Nah, ini adalah penampakan dari kerisnya. Nah, kalau dilihat sekilas untuk sabuk inten adalah dia identik dengan looknya look 11. Look 11, lalu juga ada sogokannya di sini. Tapi ada juga ricikan-ricikan yang sebenarnya itu bisa dibilang itu memang kecil, tapi kalau di dalam tosan aji itu sangat berarti sebenarnya. Coba kita akan buka untuk di koleksi saya yang satunya lagi sobat. Nah, ini adalah koleksi sabuk inten saya yang satunya lagi. Kalau yang ini dia memakai warangka ladrang dari Surakarta sobat. Nah, ini pun juga lawasan. Kayunya sangat bagus, kinclong sekali gitu. Dan ini saya dapatkan sudah seperti ini. Jadi ini kinclongnya bukan karena diservis oleh tukang servis saya. Coba kita akan melihat wujud dari kerisnya seperti apa. Nah, ini sobat. Kalau kalian perhatikan di sini, ini sama-sama look 11-nya. Tapi ada salah satu dari ricikannya itu berbeda. Nanti kita akan membuka buku biar kalian juga tahu tentang ricikannya seperti apa. Nanti setelah kita review di ricikannya, nanti coba kita akan review di pamornya. Lalu setelah itu kita review di filosofi dari sabuk inten itu seperti apa.
Nah, sobat semuanya, kita akan mereview dari salah satu dapur pusaka yang melambangkan sebuah kejayaan, melambangkan sebuah kemapanan di dalam kehidupan, yaitu dapur Sabu Inten. Itulah kenapa sobat, bahwasanya keris dengan dapur Sabu Inten ini banyak sekali dimiliki oleh para kolektor-kolektor atau orang-orang kaya, karena sabu itu sabu itu adalah ikat pinggang yang terbuat dari intan. Nah, seperti itu mungkin makna atau artinya itu sobat, karena seperti yang kita ketahui sendiri sobat, bahwasanya mungkin kalau di dalam zaman dulu orang yang memakai sabuk atau yang memakai ikat pinggang itu adalah identik dari orang-orang yang punya pangkat, identik dengan orang-orang kaya, mungkin seperti itu. Karena sampai kalau saya boleh bilang sampai sekarang pun kalau kita melihat orang-orang kaya punya pangkat dan juga derajat itu, atau apa, orang-orang kaya itu kebanyakan mereka kan memakai ini untuk pakaiannya itu rapi, dia memakai ikat pinggang kan, seperti itu mungkin loh, seperti itu. Nah, coba kita akan melihat dari ricikannya sobat. Nah, ini adalah untuk contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama adalah di keris saya yang ini, Sabu Inten. Dia memakai looknya itu 11 sobat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, lalu dia juga ada sogoannya. Nah, ini ada sogoannya, dia ada kembang kacang. Nah, ada kembang kacangnya ini. Lalu dia juga punya jalen, lalu dia punya lambe gajah. Nah, kalau di dalam buku dapur sobat, dia disebutkannya untuk lambe gajahnya itu enggak ada 1 atau 2, cuma lambe gajah gitu saja, lambe gajah. Lalu dia juga punya tikel alis. Nah, tikel alis, juga punya serawean dan juga punya gereneng. Nah, kalau di sini mungkin untuk gerenengnya mungkin sudah aus mungkin ya, jadi enggak begitu kentara. Lalu kita akan, kalau di sini sobat, di sini kalian lihat, ini dia untuk ini lambe gajahnya ini berjumlah 2 ini sobat. Nah, ini berjumlah 2. Nah, ini ada 2. Kita akan membandingkan di keris yang satunya lagi. Dia juga sama, looknya 11, dia punya juga sogoan, dia punya kembang kacang. Istimewanya di sini dia kembang kacangnya ini dia bungkem ini sobat. Nah, kembang kacangnya ini menempel di gandeknya. Nah, ini. Lalu dia juga punya yang namanya jalen di sini. Nah, itu terlihat, dan ini ada lambe gajahnya. Kalau di sini sobat, ini kalian lihat lambe gajahnya cuma 1. Nah, cuma ini saja. Nah, terlihat enggak ya? Nah, cuma ini. Nah, ini. Kalau untuk bawahnya ini kan ini sorsoran dari kerisnya. Jadi ini bukan termasuk dari lambe gajah. Nah, ini juga punya gereneng, mungkin untuk gerennya sendiri sudah aus. Dan ini juga istimewanya dia memakai gonjonya ini gonjo wulung. Nah, coba kita akan buka di buku yang satunya lagi. Kalau ini di buku dapur, coba kalian amati di sini untuk ricikannya, dia ada look 11, lalu ada sekar kacang. Nah, ada sekar kacang, lalu juga ada jalen, ada jalennya, lalu juga ada lambe gajah. Nah, lambe gajah ini ada sogoan, sogoan 2, ada tikel alisnya ini, lalu juga ada serawean, serawean, lalu ada gereneng. Kita akan melihat di buku ensiklopedi keris. Nah, ini adalah dapur Sabu Inten, adalah salah satu dapur look 11. Untuk ricikan dari Sabu Inten itu adalah dia sogoannya rangkap. Nah, sogokan rangkap, lalu ada serawean dan ripandan dan juga gereneng. Nah, itu sobat. Kalau di sini bentuk dari gambarnya itu seperti ini. Ada juga keris dapur lain sobat. Nah, ini kalau di sini ada keterangan dapur lain yang bentuknya mirip dengan dapur Sabu Inten, yaitu dapur Carito Keprabon. Jumlah looknya juga 11,
ricikannya juga hampir sama kecuali pada ricikan gusen. Carita keprabon memakai gusen dan lis-lisan, sedangkan keris dapur sabu inten tidak ada gusen dan juga lis-lisannya. Gusen dan lis-lisan itu berada di pinggir sini sobat. Nah, di pinggirnya bilah sini. Nah, sini. Nah, berada di pinggir sini. Nah, itu kalau di sini kan nggak ada. Nah, sobat semuanya, untuk di keris yang ini ricikannya hampir sama dengan di buku ensiklopedi keris. Tapi kalau untuk keris yang satunya lagi ini mirip di buku dapur. Nah, itu kan bedanya di mana, Mas? Bedanya di sini, sobat. Bedanya ada di lambe gajahnya. Kalau yang satunya ini dia lambe gajahnya ada 2, tapi kalau untuk yang ini dia lambe gajahnya cuma 1. Dan kedua-duanya baik di buku ensiklopedi keris ataupun juga di buku dapur pusaka itu keduanya menyebutnya dengan dapur sabu inten. Jadi kalau kalian mendapati keris dengan luk 11 dengan ciri-ciri yang telah saya sebutkan tadi ini, seperti kayak di sini, lalu dia ada perbedaan di lambe gajahnya ini antara yang satu lambe gajahnya 1 dan juga lambe gajahnya ini lambe gajahnya 2 dan ini lambe gajahnya 1. Ini keduanya masuk di sabu inten kalau menurut di buku ensiklopedi keris dan juga buku di dapur. Kalau di ensiklopedi keris ini dia untuk lambe gajahnya ada 2. Nah, ini coba kalian perhatikan, lambe gajahnya ada 2. Nah, ini kalau di sini ini lambe gajahnya cuma 1. Nah, ini sama dengan di buku dapur pusaka, sobat. Nah, sama di sini. Nah, itulah kenapa kalau kalian mendapati pusaka dengan dapur yang seperti ini tadi sama-sama luk 11 tapi ada perbedaan sedikit di lambe gajahnya, itu masih sama nama dapurnya yaitu dapur sabu inten, sobat. Nah, sobat semuanya, setelah kita melihat dari ricikannya, kita akan mengamati di sini ada pamor apa saja kalau di bilah ini. Nah, kalau saya pribadi, sobat, menyebutnya ini masuk di pamor woswutah. Woswutah itu artinya adalah beras tumpah. Nah, ini. Lalu juga di sini saya juga melihat ada ini semacam kayak bawang sebungkul. Nah, lalu juga di sini dia untuk gonjonya adalah gonjo wulung, dan untuk kembang kacangnya ini dia bungkem. Jadi kalau kembang kacang bungkem itu, sobat, itu dipercaya bahwasanya setiap pemilik dari pusaka yang punya kembang kacang bungkem itu konon katanya kata-katanya itu mudah sekali diturut atau dipercaya oleh orang lain sebagai sebuah pembungkam, juga seperti itu, pembungkam lawan bicara atau lawan bisnis. Makanya kenapa keris dengan kembang kacang bungkem itu sebenarnya cocok sekali buat para pemimpin atau orang-orang yang dalam lingkungan ini, kayak lingkungan kayak jaksa atau pengacara, itu seperti itu, sobat. Lalu kalau untuk woswutah sendiri, sobat, itu artinya adalah beras tumpah ruah yang mewakili ungkapan gemah ripah loh jinawi. Jadi tentram, makmur dengan kekayaan alam yang melimpah. Kalau zaman dulu, sobat, kemakmuran itu ditandai dengan panen yang berlimpah. Jadi memang seperti itu kalau untuk zaman dulu. Itulah mengapa hal itu mengilhami para empu, sobat. Para empu untuk memberi nama beras wutah atau woswutah pada pamor keris buatannya. Dan zaman sekarang beras wutah atau woswutah itu berarti melambangkan rezeki dan penghasilan yang melimpah. Nah, seperti itu. Kalau untuk di ini bawang sebungkul itu mirip dengan bawang, ya, ini berlapis-lapis, paling sedikit ada 5 lapisan. Dan tuahnya ini dipercaya di bidang rezeki untuk pengembangan modal. Makanya kenapa pamor dari bawang sebungkul ini cocok untuk orang yang bekerja di bank dan juga pengembangan modal. Nah, seperti itu. Lalu kalau untuk ini gonjo wolung itu bentuknya hitam saja, sobat, dan tuahnya ini dipercaya memperkuat dan memperbesar dari daya tuah
keris. Nah itu. Nah sobat semuanya, lalu kita lihat untuk di keris satunya lagi. Nah ini kemarin saya bawa ke Pak Rahmat. Kata Pak Rahmat ini adalah salah satu dari keris dengan garap empu keraton atau empu dalam. Nah, seperti ini untuk garapannya tuh. Saya tanya kepada beliau, kok bisa Pak? Ya Mas, karena untuk garapannya itu luas dan juga untuk bahannya itu bagus. Jadi kalau dipandang itu enak banget gitu Mas. Katanya itu seperti itu. Jadi memang keris-keris dengan garap empu dalam keraton dan juga luar keraton itu katanya berbeda. Jadi untuk garapannya itu lebih bagus yang di empu dalam keraton. Konon katanya seperti itu, kata Pak Rahmat. Kita akan melihat pamor apa yang nampak di sini. Nah, di sini sama juga sobat. Kalau ini saya menyebutnya juga namanya pamor Woswutah. Jadi namanya tadi untuk pamornya sama dengan keris yang satunya lagi, dan dia juga ada bawang sebungkulnya ini. Nah, ini untuk pengembangan modal atau untuk kerezekian. Lalu di bagian gandiknya ini, apabila kalian mendapati sebuah pamor yang bulat seperti ini ada yang menyebutnya masuk pamor batu lapak. Jadi kalau batu lapak itu jika disamakan dengan pamor batu lapak seperti pada bilah, maka tuahnya itu sebagai singkir boyo atau menolak mara bahaya itu. Nah ini adalah pamor Woswutah sobat. Jadi pamor ini berkhasiat baik untuk ketentraman, keselamatan pemiliknya, bisa juga digunakan untuk mencari rezeki, cukup wibawa dan disayang orang di sekelilingnya. Pamor ini tidak pemilih. Ini menurut keterangan di buku pamor. Nah, demikian sobat. Nah, sobat semuanya, setelah kita mereview tentang pamornya, sekarang coba kita akan sedikit ini mendefinisikan dari apa itu sabuk inten. Jadi jika dilihat dari arti katanya sobat, sabuk bagi orang Jawa adalah perlambang suatu usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh serta laku prihatin untuk mencapai cita-cita yang disimbolkan dengan sabuk, atau istilahnya itu adalah mengencangkan ikat pinggang. Nah, ada juga yang mengartikan seperti itu. Sregep agawe kamulyan, artinya berusaha bersungguh-sungguh akan menjadikan mulia atau jaya. Dan inten atau intan adalah batu mulia yang indah, gemerlapan, dan bernilai tinggi, simbol dari kemewahan dunia, kemakmuran, dan juga kemuliaan. Itulah kenapa sobat, keris sabuk inten adalah simbolisasi harapan agar orang yang memiliki keris ini dapat memiliki kehidupan mulia, kaya raya, dan mudah meraih cita-citanya dengan senantiasa hidup mawas diri bahwa hidup adalah sebuah kewelasan atau belas kasih Tuhan, dengan disimbolkan dengan luk 11 dari dapur sabuk inten sobat. Nah itulah sobat, kenapa keris dengan dapur sabuk inten ini banyak sekali dicari oleh para kolektor dan juga para pecinta tosan aji, karena untuk filosofi dan tuahnya sendiri itu sangat-sangat istimewa sekali. Nah demikianlah tadi sobat, kita sudah mereview dari keris dengan dapur sabuk inten, yang mana keris ini adalah sangat populer sekali dan banyak sekali dicari oleh baik para kolektor dan juga para pecinta tosan aji. Karena apa? Karena untuk filosofi dari tuahnya sendiri itu sangatlah bagus. Dan juga keris sabuk inten ini sobat, ini terkenal di zaman Mojopahit. Dia bersanding dengan keris Nogososro. Itulah kenapa ada sebutan sabuk inten, Nogososro, dan sabuk inten. Nah sobat semuanya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan sebuah review tadi atau ada kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, saya ingin mengutip sebuah peribahasa sobat. Jadi biar ada agak beda sedikit gitu. Jadi apabila kita ingin sebuah keberhasilan, maka imbangilah dengan sebuah perjuangan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi para pecinta tosan aji pemula. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.